Shalom saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera Kristus boleh memberkati kita melawat setiap langkah kaki kita. Pada kesempatan malam hari ini, Bapak, Ibu, Saudara boleh datang menghampiri, bahkan merindukan kasih lawatan Tuhan lewat renungan yang akan disampaikan oleh DG Deons malam hari ini. Kita sudah mulai beraktivitas dimulai dari pagi hari, siang, sore hingga malam hari ini. Tangan kasih Tuhan, lawatan Tuhan boleh benar-benar kita rasakan. Bimbingan Tuhan, kekuatan yang baru setiap hari Tuhan boleh limpahkan. Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan Yesus, sebelum kita boleh mendengarkan renungan, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan, atas segala kasih Tuhan, kemurahan Tuhan yang boleh memberkati kami. Tuhan, begitu nyata penyertaan-Mu Tuhan, dimulai daripada pagi hari, boleh bangun Tuhan, boleh menghirup udara yang segar. Kami tahu semua karena kasih kemurahan-Mu, bukan karena kekuatan kami, bukan karena apa yang ada pada kami, tapi oleh karena Engkau ya Tuhan menyatakan kasih kemurahan-Mu, kesempatan dan waktu yang begitu baik untuk boleh kami nikmati bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Akan boleh diberkati lewat renungan sampaikan oleh DG Deons. Berkaryalah Engkau Tuhan, memberikan kami hikmat kebijaksanaan untuk boleh mengerti renungan sampaikan, dan kami boleh tanamkan dan kami boleh renungkan siang dan malam, menjadi kekuatan yang baru, menjadi pedoman kami yang akan mengoreksi, menegur kami Tuhan, menjadi terang di saat kami boleh berjalan bersama-sama dengan Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, Allah yang luar biasa. Kami percaya DG Deons diberkati, dan setiap yang mendengar boleh diberkati oleh Tuhan. Nyata tangan Tuhan memberkati semuanya, setiap kami. Bahkan Tuhan, kami percaya kerinduan hati kami, Engkau boleh menggerakkan hati kami, sehingga Tuhan boleh mencari renungan, mendengarkannya, agar kami boleh semakin dibaharui, diberkati, dipulihkan. Maka sebelum kami Tuhan membaringkan tubuh kami boleh diberkati, dilawat lewat renungan. Itu yang kami rindukan. Kami datang Tuhan dalam hadirat Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati renungan yang disampaikan oleh DG Deons. Anak-anak Tuhan siap, DG Deons siap untuk boleh dilawat kebenaran firman Tuhan. Maka terpuji nama Tuhan, kekal boleh sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Renungan saat ini yaitu yang bertemakan pergumulanmu dijawab oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih sama Tuhan Yesus, banyak sekali pergumulan, banyak sekali cobaan boleh kita alami silih berganti Bapak Ibu Saudara. Hari-hari yang begitu sulit, jalan yang begitu sempit, yang begitu rumit yang boleh kita alami. Pada saat ini DG Deons kan boleh memberkati kita, mengingatkan kita bahwa tangan Tuhan mampu, sanggup untuk boleh menjawab kita. Mari kita baca Alkitab kita. Kita buka dalam Yesaya 59 ayat 1. Yesaya 59 ayat 1. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Baca kembali. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Bapak Ibu Saudara terkasih sama Tuhan Yesus, sebelum kita boleh mengenal Tuhan Yesus dan menerimanya sebagai juru selamat, keadaan kita tidak ada bedanya dengan orang Israel yang hidup dalam perbudakan di Mesir. Kita boleh melihat, atau mungkin kita boleh mendengar dari khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan, pendeta, gembala. Kita boleh menyaksikan atau boleh melihat film-film YouTube kah itu, atau di mana saja. Setelah keluar dari Mesir, mereka terbebas dari perbudakan. Namun apa? Namun setelah keluar dari Mesir, banyak di antara mereka
malah ingin kembali ke Mesir demi memenuhi keinginan mereka, keinginan daging mereka sendiri. Seperti dalam Keluaran 16 ayat 3 berkata, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Nah, demikian pun orang Kristen yang telah ditebus oleh darah Kristus harus benar-benar keluar, meninggalkan kehidupan yang lama dan dosa-dosa kita, kemudian hidup kudus sebagai imam. Karena apa? Karena kita telah dipilih untuk boleh menjadi imam-imam Kristus. Alkitab mengatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9-10, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih sama Tuhan Yesus, namun demikian mengapa banyak doa kita tak memperoleh jawaban? Mari kita pertanyakan dalam hati pikiran kita. Seringkali kita berkata Tuhan tidak mempedulikan kita, Tuhan tidak mendengar kita, Tuhan tidak menoleh, Tuhan tidak benar-benar diam, benar-benar tidak mendengar. Yes. Karena apa? Karena hati pikiran kita tertutup, sehingga kita tidak peka terhadap apa yang boleh Tuhan sampaikan. Salah satu penyebab adalah setelah kita dikeluarkan dari segala kegelapan, seharusnya kita menjadi imamat rajani dan memberitakan perbuatan-perbuatan besarnya. Bukannya tetap saja bermain-main dengan dosa dan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakitkan Tuhan, berjudi, mabuk-mabukan, selingkuh, meninggalkan persekutuan. Bapak Ibu Saudara terkasih sama Tuhan Yesus, jikalau kita selalu menyenangkan hati Tuhan dan berusaha turut memberitakan keagungan, kebesaran, kemuliaan Tuhan yang boleh dinyatakan dalam diri Yesus, kita telah memenuhi panggilan Allah. Maka apapun pergumulan kita akan dijawabnya, akan boleh dinyatakannya, dilimpahkan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena penghalang dan pemisah antara kita dan Tuhan adalah dosa-dosa kita, pelanggaran kita, kemauan kita, keegoisan kita. Ya, seringkali kita menjauh dari Tuhan. Seringkali doa-doa kita yang tidak terjawab itu yang buat kita jauh daripada Tuhan. Kita menyalahkan Tuhan. Kita berkata di gereja sini adanya seperti ini, hamba-hamba Tuhan yang tidak mampu menolong, tidak peduli, jemaatnya demikian juga. Padahal kita sendiri yang tidak benar-benar mencari wajah Tuhan. Kita sendiri yang benar-benar egois. Kita sendiri yang benar-benar ingin diperhatikan saja dan tidak ingin memperhatikan orang lain, melayani orang lain. Kita inginnya dilayani, kita inginnya benar-benar diperlakukan seperti orang yang khusus. Padahal kita di gereja untuk boleh saling memberkati, saling berbagi. Tubuh Kristus saling melengkapi, memberkati. Bapak Ibu Saudara terkasih nama Tuhan Yesus, apapun pergumulanmu, Tuhan tahu. Apapun yang engkau alami, Tuhan tahu. Dan Tuhan melihat bagaimana engkau menjalani, menghadapi semuanya itu. Negatifkah pikiranmu tentang semuanya itu? Meninggalkan Tuhankah? Kau tidak percaya Tuhankah? Engkau boleh mengutuki Tuhankah? Engkau boleh mengutuki orang-orang percaya yang mendoakanmu kah? Yang perhatian kepadamu kah? Yang mengasihi engkau kah? Tuhan melihat semuanya itu. Apakah engkau benar-benar datang kepada Tuhan, menangis kepada Tuhan sungguh-sungguh? Tuhan memperhatikan itu. Mulai dari sekarang ini, katakan, Tuhan sanggup menjawab pergumulanmu. Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu.
Tuhan sanggup menyembuhkan sakitmu Bapak Ibu Saudara. Tuhan sanggup memberikan pekerjaan yang terbaik buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan sanggup memberkati keturunan bagi Bapak Ibu Saudara ya yang merindukannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan saat ini yang boleh didengarkan oleh Bapak Ibu Saudara kami. Mungkin mereka mendengar di siang hari, di pagi hari, di malam hari, di dini hari. Berkatilah mereka.